Dengarku yang saya tetap junjung dan hormati, waktumu yang sangat berharga lebih daripada emas murni. Dimanapun pendengarku berada dan apapun yang dikerjakan saat ini dengan rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi pula, hamba memohon sedikit waktumu untuk menyimak sebuah judul video dari sertai audio yang membahas apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jika saudara mendengar kalimat ini menurut pendengarku, itu siapa saja yang mendengarnya? Sekiranya siapa yang pernah mengucapkan kalimat ini? Dia adalah Ibu Yesus yang mengatur konsumsi di pesta perkawinan di Kana di wilayah Galilea. Kalimat berisi perintah ini ada dalam penggalan teks Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya tidak membacakannya secara keseluruhan, tapi terdapat dua penggalan kalimat yang tepatnya dari ayat 3 sampai dengan 5 dari Yohanes pasal 2 yang berkata, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita perlu sedikit melirik kepada fakta yang terjadi, yaitu merubah air menjadi anggur adalah mujizat pertama Yesus. Dan menurut tulisan guru besar STT Malang atau Sekolah Tinggi Teologi Malang, Ibu Dr. Rita Wahyu berkata bahwa anggur itu adalah lambang pengesahan mesianisnya sendiri dan meneguhkan visi kenabiannya pada berkat air dan anggur yang mengalir berlimpah-limpah dan merujuk kepada penyucian ilahi bagi bangsa Israel. Ada dua penggalan kalimat dari teks perjanjian baru yang mendukung pendapat ini, yaitu Matius pasal 19 ayat 28 dengan subjudul upah mengikuti Yesus, dan teks lainnya terdapat di dalam Wahyu 21 dengan subjudul Yerusalem Baru. Upah mengikuti Yesus itu, kata Yesus kepada pengikut-pengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Kalimat ini dia sampaikan kepada 12 muridnya. Dan penggalan yang lain yaitu Wahyu 21 ayat 12 yang berkata, itu temboknya besar lagi tinggi, itu berbicara tentang kondisi Yerusalem baru, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lalu apa hubungan 12 suku Israel dengan mujizat air dirubah menjadi anggur? Dari teks kita dapatkan informasi bahwa ada 6 tempayan di ayat 6 dan 7. Ada yang hanya dapat isi 2 buyung, ada yang dapat isi 3 buyung. Kalau yang dapat isi hanya 2 buyung, berarti 6 kali 2 sama dengan 12 buyung, merujuk kepada simbol 12 suku Israel dan simbol Tuhan Yesus dengan 12 muridnya. Jika 6 tempayan didapat diisi 3 galon, maka kita dapatkan 6 kali 3, kita dapat 18. Berarti Tuhan menawarkan kehidupan kekal ke seluruh dunia.
Bukti penawaran kehidupan kekal yang ditawarkan Yesus kepada seluruh dunia menurut Guru Besar Dr. Rita Wahyu itu terdapat di Lukas 13 ayat 11 yang berkata, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi mujizat pertama yang Yesus lakukan itu kita dapat simpulkan dalam dua pemahaman, yaitu pertama, menyucikan seluruh Israel yang 12 suku, dan dua, menawarkan karunia hidup kekal dengan angka 18 kepada semua umat manusia di seluruh dunia. Merujuk kepada Yoel pasal 3 yang menubuatkan hal ini di Yoel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18 yang berkata, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Ayat 18, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mujizat air berubah menjadi anggur sudah tergenap dalam karya Yesus, dan kita telah peringatinya setiap tahun, yaitu 4 kali perjamuan, makan roti, dan minum anggur. Kita beralih kepada tema yang inti, dan kita akan bahas sesuai tema yang saya luncurkan, yaitu apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Atau bahasa Inggrisnya, whatever he says to you, do it. Kalau dapat saya konversi kalimat ini menjadi apa yang diperintahkan kepadamu, ikutilah. Whatever he commands you, just do it. Saudara, kita berandai-andai, seandainya pelayan-pelayan pesta menganggap perintah Yesus itu tidak penting karena Yesus plus para murid hanyalah tamu undangan, bukan pengurus konsumsi di pesta, apakah terjadi mujizat ini? Jelas tidak, karena siapa yang mengisi air? 2. Seandainya ada yang bertanya, siapakah engkau sehingga kau menyuruh kami isi air? Karena Yesus bukan ketua pesta, apakah terjadi mujizat ini? Jelas tidak juga. Kemungkinan ketiga, seandainya stok air sulit, seperti kota Kupang misalnya, letak sumber air jauh dan orang tidak mau susah-susah pikul air, dan atau pesan tangki air, dan pesan juga pasti lama. Tapi zaman Yesus belum ada mobil tangki air, dan atau masih harus beli air di kios-kios atau toko-toko seperti zaman now. Dan apakah terjadi mujizat ini, saudara? Jelas tidak. Mengapa saya mengambil atau berbicara tentang kemungkinan tadi? Saudara, ini bersangkut paut dengan karya penyelamatan Yesus untuk umat manusia. Supaya saudara-saudara yakin dan percaya, maka saya mempersilahkan saudara menyimak atau membaca dan memahami saat Lot keluar dari Sodom, karena kota Sodom harus dihanguskan oleh Tuhan melalui api dan belerang. Kata malaikat penolong saat mengungsikan keluarga Lot di Kejadian pasal 19 ayat 17 berkata, sesudah kedua orang itu atau kedua malaikat itu menuntun mereka keluar, berkatalah seorang malaikat, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah
menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Apakah istri Lot tidak mendengarkan hal ini? Saudara, di ayat 26 Kejadian pasal 19 berkata, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saya sambungkan dengan tema bahasan kita kali ini, yaitu apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya ulangi, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Whatever he says to you, do it. Di cuplikan yang barusan kita baca ini ada 2 larangan dan 2 perintah. Saya duluan membacakan perintahnya. Perintah nomor 1, larilah, selamatkanlah dirimu. Perintah nomor 2, larilah ke pegunungan. Sekarang kita melihat larangannya. Larangan pertama, janganlah menoleh ke belakang. Larangan kedua, janganlah berhenti dimanapun. Keluarga Lot ini terdiri dari 4 orang, yaitu Lot sebagai kepala keluarga atau kakak, ditambah istrinya dan 2 anak perempuan. Dari perintah dan larangan ini, kalau kita kaitkan dengan tema, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang dikatakan itu berbau perintah dan yang dikatakan itu berbau larangan. Perintah pertama, larilah, selamatkan dirimu. 4 orang taati. Perintah kedua, larilah ke pegunungan. 4 orang taati. Sekarang larangan nomor 1, janganlah menoleh ke belakang. Istri Lot melanggar. Larangan kedua, janganlah berhenti dimanapun. Tinggal 3 orang yang tidak berhenti. Istri Lot sudah berhenti karena dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Kembali ke teks utama tadi. Kalau yang tadi cuplikan kalimat dari kitab Kejadian, malaikat penolong yang berbicara, yaitu memberi perintah dan larangan. Kalau di teks utama yang kita baca ini atau kita bahas ini, ada semacam keluhan daripada Ibu Yesus dengan berkata, mereka kehabisan anggur. Kalau dalam New King James, they run out of wine. Kalau kata run out artinya baru jam begini anggur sudah hampir habis. Tamu yang lain masih makan. Nanti yang duluan habisi cepat. Run out bukan tidak ada lagi. Ada, tapi sedikit saja yang tersisa. Yesus tahu arah pembicaraan ibunya dengan berkata, Mama mau apa daripadaku? Saatku belum tiba. Ibu Yesus tidak menjawab. Saudara, seperti ada atau terjadinya gap communication di teks ini antara Yesus dan ibunya. Tapi Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran ibu kandungnya. Kalau kita bandingkan tulisan Yohanes pasal 2, pasal yang sama, ayatnya yang ke-25, dia berkata, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Saya ulangi, ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mamanya. Yesus tahu ini. Dan mamanya juga tahu bahwa ia harus memberi kesaksian tentang siapa putranya itu. Anak dan mama memang punya hubungan emosional yang sangat erat. Ini kodrat hidup manusia. Yang Yesus dan Tuhan Allah Sang Bapa inginkan atau kehendaki adalah memberi kesaksian kepada dunia tentang diri putra tunggalnya.
Hubungkanlah pernyataan saya ini dengan Yohanes 5 ayat 24 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum." Saya ulangi, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Untuk masuk dalam kekekalan, tidak perlu saudara sekolah atau kuliah di Fakultas Teologi atau sekolah tinggi teologi baru pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak turut dihukum. Dengar saja perkataan Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Ikut saja. Saudara Petrus dan kawan-kawan hanya tahu tarik jala ikan. Petrus dan kawan-kawan hanya nelayan biasa di Laut Galilea. Petrus dan kawan-kawan tidak bertitel STH, tetapi satu dunia mereka jungkir balik. Nikodemus profesor teologi, tapi Yesus tidak pakai sama sekali. Nasib Nikodemus tidak jelas sampai akhir tulisan kitab Injil Wahyu. Kalau saya mau lancang dan urai tentang CV dari Nikodemus, maksudnya saya supaya saudara bandingkan CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup Nikodemus. 1. Pemimpin agama Yahudi. Nomor 2. Ahli Taurat atau pendeta kaya. 3. Perpuluhan dari setiap income. 4. Puasa 2 hari full dalam seminggu. 5. Tua adat Yahudi. 6. Profesor teologi. 7. Khotbah keliling Israel. Mengapa atau kenapa atau apa sebab Tuhan Yesus tidak pakai Nikodemus, tapi hanya pakai nelayan dan orang-orang kampung dan tidak sekolah tinggi-tinggi? Karena Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan saya mohon kepada saudara untuk bandingkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 3. Sebaiknya saya bacakan dan jelaskan sedikit. Yesus berkata atau menjawab katanya kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ulangi, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Rumus tentang hidup dan tentang mati menurut Perjanjian Baru atau New Testament gampang saja dipahami oleh orang yang tidak sekolah pun gampang paham, yaitu dengar rumusnya baik-baik. Kalau saudara lahir 1 kali saja, maka saudara mati 2 kali. Wahyu 20 ayat 14 memberi kesaksian tentang pernyataan ini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Yang kedua, kalau saudara sudah lahir 2 kali, maka saudara hanya mati 1 kali saja. Yohanes menulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 yang dikatakan dilahirkan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17 Paulus menulis kita menjadi ciptaan baru. Petrus menulis di 2 Petrus pasal 1 ayat 4 berkodrat ilahi. Menjadi ciptaan baru setelah minum anggur baru buatan Tuhan Yesus yang dicedok atau yang diaduk oleh pelayan-pelayan. Siapakah pelayan-pelayan yang sebenarnya? Pelayan-pelayan yang sebenarnya itu adalah penatua dan diaken yang hidup di tengah-tengah jemaat, berinteraksi setiap hari dengan jemaat, hidup bersama-sama dan
makan bersama-sama dengan jemaat. Anggur yang baru itu adalah perjanjian baru. Kami pelayan-pelayan ini mengaduk air. Air artinya firman Tuhan dalam perjanjian baru. Kami aduk supaya saudara minum. Dan berdosalah kami jika Tuhan suruh untuk kami aduk dan kami tidak aduk anggur itu, supaya saudara dapat minum. Yesus berkata, barang siapa yang haus hendalah ia minum daripada air kehidupan, yaitu kata-kata atau perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes pasal 4 ayat 14 menyaksikan hal ini. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin.